Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar bagaimana riset kata kunci untuk produk penjernih air ya. Penjernih air produknya water purifier punyanya si Kowe. Nah, bagi yang nggak belum tahu apa itu Kowe, Kowe itu kayak produk penjernih air dan penjernih udara ya. Jadi ini segmennya khusus dan produknya termasuk yang eksklusif ya. Kalau saya amati harganya juga lumayan tinggi ya. Coba kita cek harganya dulu ya. Cek harganya dulu misalkan harga kue gitu ya. Nah, misalkan ini kita cek harganya dulu, ini harganya lumayan fantastis ya, 3 juta ke atas ya, dan 14 juta, 18 juta, segala macam. Nah, ini kan tantangannya adalah ketika orang itu awam kan harga segini kan dianggap mahal itu. Nah, tantangannya adalah kalau ketika Anda mengerjakan produk yang seperti ini, nah tantangannya adalah perbanyak edukasi market. Perbanyak edukasi market sehingga harga itu akan menjadi nomor dua gitu. Contoh, kalau kita misalkan menjual produk umroh ya, produk umroh kan di harga paling murah itu 21 juta. Umroh paling murah kan 21 juta. Nah, paling mahal bisa sampai 30, bisa sampai seharga haji itu bisa 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 sampai 30 40 jutaan gitu. Nah, caranya gimana Mas? Caranya perbanyak edukasi market. Nah, contoh kalau saya misalkan mau jualan umroh, lah kita bahas saja pahala sholat di Masjidil Haram itu berapa. Misalkan, oh pahala sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali loh dengan masjid di Indonesia. Nah, seakan-akan harga 30 juta itu ya nomor sekian lah, itu anggaplah kita sedekah. Oh ternyata pahala umroh tuh bisa membersihkan dosa sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Nah gitu kan. Jadi copywritingnya atau bahasa iklannya kita bikin seperti itu. Jadi tantangannya adalah ketika kita menjual produk yang mahal dalam satu item. Mahal itu dalam satu item gimana Mas? Intinya per packsnya atau per piece-nya itu di harga di angka belasan juta ya, misalkan kayak kowe ini tadi. Nah, tapi kalau produk yang grosir yang akumulasinya misalkan belasan juta atau puluhan juta pun pakai copywriting yang biasa pun nggak masalah. Kayak saya pengalaman dulu kan jualan seragam kan per piece-nya paling 60-70 ribu. Tapi kan kalau terakumulasi bisa 50 juta kan copywritingnya atau gambarnya pakai ala kadarnya tidak ada masalah. Tetapi di sini kan produknya kan eksklusif ya di harga sekian. Ada yang 9 juta, ada yang 18 juta. Nah, paling gampang, nah tips dari saya ini subjektif saya ya, untuk singgung dari permasalahan calon pembeli paling sederhana, contek iklan Le Minerale. Le Minerale kan memang dia kan menjual air yang bisa dikatakan lebih mahal lah daripada merek yang lain ya. Contoh kayak gini kan, ini saya bahas luarnya dulu ya. Nah, ini misalkan sosialisasi, terus misalkan Le Minerale kan misalkan yang cuman ini yang ada segelnya, nah gitu ya. Ini apresiasi untuk timnas. Nah, seakan-akan copywritingnya apa ya membahas tentang kalau air ini lebih murni ya. Padahal ya itu hanya bahasa iklan kan gitu. Ya, kalau kita paham. Nah, ini cuman ini yang ada segelnya. Nah, kalau merek lain galonnya pasti baru gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itulah bisa dimainkan dari sisi psikologisnya calon pembeli kita. Jadi jualannya lebih menantang karena memang per piece-nya harganya lebih tinggi. Nah, tapi kalau di sini kita bahas materi intinya yaitu riset kata kunci. Nah, pertanyaannya tidak semua orang, apakah semua orang mengenal water purifier? Nah, kan gitu ya. Oke, kita riset dulu poin-poin untuk riset sama ya. Kita pakai Google dan pakai Google Trends. Oke, nah bahan risetnya tetap sama. Kita buat dulu ya. Kita bahan riset ada persamaan kata, buying keyword, varian, target market, dan kota target. Oke, kita buat Excel-nya dulu. Oke, kita buat Excel. Simpelnya gini, oke. Buat teman-teman yang memang membernya Kowe, semoga ini menjadi masukan ya atau pencerahan ya. Oke, kita buka Excel baru. Seperti ini, kita buka poinnya ya. Kita bikin poin-poinnya kayak gini, misalkan persamaan, persamaan kata. Nah, oke, nanti akan kita bahas satu persatu apa itu bahan untuk riset kenapa kok saya pilah-pilah seperti ini. Jadi riset itu teman-teman bisa memilah-milah kata kunci, bisa memilah-milah target pasar sehingga Anda nanti ketika mau promosi jadi lebih mudah. Oke, persamaan kata, poin yang pertama. Poin yang kedua apa Mas? Poin buying, keyword ya. Buying, keyword. Oke, poin yang ketiga apa? Varian. Varian itu bisa nanti kalau ke Kowe mungkin bisa ke kapasitas berapa liternya gitu ya. Ini saya juga nggak paham nanti kalau saya salah tolong diralat ya teman-teman yang member ya.
juga ini teman-teman saya juga banyak yang jadi membernya, jadi sekalian sekalian saya risetkan ya, dari sudut pandang saya ya. Nanti kalau misalkan mau diskusi ya enggak apa-apa juga. Oke. Varian, target market. Nah, setelah itu kota target. Kota target. Terus saya tambahkan lagi di sini data Google Trend ya. Data Google Trend. Terus satu lagi di sini akan saya bahas kata bombastis, walaupun ini enggak wajib juga sebetulnya. Kata bombastis. Oke, saya simpan dulu Excelnya, nanti akan saya reset kowe. Nah itu ya. Oke, kita simpan aja dulu. Oke, persamaan kata itu apa Mas? Persamaan kata. Nah, orang kan di luaran sana tidak mengenal istilah water purifier ya. Akhirnya kita akan memakai istilah yang lebih umum, ada penjernih air. Oke, kalau riset saran saya pakai yang GUES. Anda buka Chrome seperti ini, klik pojok kanan atas ya. Nah, paling bawah sendiri pilih yang GUES, Open GUES Profile. Nah, ini akan datanya lebih murni, datanya lebih subjektif, teman-teman. Klik google.co.id. Oke, terus kita masukkan di sini misalkan apa ya kata kuncinya, misalkan tadi air air purifier ya, air tulisannya gimana lah, purifier. Nah, ini kan, nah ini paling atas adalah kata kunci adalah, berarti banyak yang tidak mengerti apa itu air purifier. Kalau misalkan saya ganti misalkan penjernih penjernih air. Nah, ini mungkin masih ada ya. Ada penjernih air. Oke, kita list dulu ya di sini ya. Kita list dulu di sini ya. Pertama adalah ini ya, air purifier ya. Water purifier. Sorry, sorry, maaf. Water purifier. Penjernih air ya. Water purifier. Yang kedua adalah penjernih air. Nah, sebutannya apa lagi nih? Nah, orang desa, orang awam kan nggak tahu apa itu water purifier. Apa istilahnya di daerah Anda? Penjernih air. Nah, jadi kita riset sedemikian rupa biar orang awam pun paham apa yang kita jual. Oke. Kayak jualan madu di desanya jangan bilang honeycomb deh, nggak ada yang tahu. Tapi kalau jualan madu di desa bilanglah oh madu asli. Nah, kan orang lebih dengar, orang lebih paham. Nah, sedemikian sehingga produk kita lebih diterima. Dan jangan pakai istilah yang terlalu asing. Akhirnya orang nggak tahu apa itu produk Anda. Oke ya, kembali lagi ke Quest Profile di sini ya. Nah, kepastikan Quest. Penjernih air ada. Yang bercetak tipis ini adalah apa yang kita ketikkan. Sedangkan yang bercetak tebal ini adalah saran dari Google. Yang saran dari Google untuk datanya itu minimal harus diketik 1.000 orang sehingga data dari Google akan muncul seperti ini. Google akan meringkasnya dan menjadikan sebagai kata kunci. Nah, penjernih air yang pertama adalah penjernih air akuarium. Tetapi kalau air minum ada nggak ya? Penjernih air minum. Nah, ini ada ya alat penjernih air minum, mesin penjernih air. Nah, kita juga mesin penjernih air. Apalagi ya istilahnya ya? Pemurni air, bisa nggak ya? Pemurni air. Oh, ada. Oh, ternyata ada juga suggest-nya kowe. Ya, berarti segmennya ada. Kita taruh juga penjernih air, pemurni air, tergantung fungsi. Nanti tinggal Anda riset gitu ya. Nah, produk-produknya Kowi banyak, ini saya contoh sampelnya aja biar nanti teman-teman bisa riset sendiri. Kita simpan dulu. Nah, apalagi kalau kita bingung, kita bantuan ChatGPT sebagai pengembangan. Oke, ChatGPT seperti ini. Buatkan persamaan kata yang banyak diketikkan di Google untuk apa nih water purifier, sampai saya nggak hafal anunya, water salah ya. Kowinya nggak usah, nanti kowinya kita letakkan di belakang ya. Oke, seperti ini ya, kita enter. Penjernih air, alat filter air, purifikasi air. Nah, ini ya, 5 poin ini ya. Kalau ini nanti kita kembangin lagi.
Oke, oke, mantap ya, dapat kata kunci banyak. Tetapi harus kita validasi dulu, nggak boleh langsung percaya sama aja GPT-nya. Oleh karena itu juga Anda yang sebagai dosen ya jangan langsung percaya dengan tugasnya mahasiswanya, cross check dulu ini ChatGPT atau bukan. Nah, kalau yang dosen kan ada namanya zero ChatGPT. Zero ChatGPT itu zero GPT itu dia musuhnya ChatGPT buat kalau zero ChatGPT itu buat ngoreksi plagiasinya. Kapan-kapan kita bahas lah ya zero GPT-nya itu. Penjernih air tadi ada sudah kita list ya. Yang belum itu ini alat filter air. Alat filter air ya kita copy, kita letakkan dulu di Google. Oke. Ada ya. Nah, alat filter air. Oh, berarti kalau muncul 10 seperti ini bisa kita pakai. Artinya pencariannya ada, marketnya ada, yang mau beli ada. Tetapi kalau nggak ada, nggak muncul 10 atau munculnya cuma 3, 5 nggak usah dipakai. Karena yang cari cuma sedikit atau mungkin belum belum ada yang mencari atau tidak ada istilah yang mengerti gitu. Terus lagi kita kembalikan lagi ke ChatGPT mesin penyaring air. Kita letakkan dulu di Excel-nya ya. Oke. Bukan di Google dulu buat ngecek. Nah, ada? Nah, ada ya. Nah, kalau 10 berarti yang mencari banyak. Suggest-nya itu ya. Suggest-nya itu saran dari Google-nya tadi. Mesin penyaring air. Terus apa lagi? Saran dari ChatGPT, purifikasi air. Oke, kita letakkan di sini. Purifikasi air. Ada, tetapi hanya sedikit. Kalau air minum, tidak ada. Berarti kalau purifikasi air minum tidak banyak yang mengerti. Nah, tapi nggak apa-apa kita list aja dulu. Ada yang ngetik purifikasi air, ada yang ngetik penjernih air. Oke, kita sudah menemukan sekitar 7 istilah. Nah, 7 ini kira-kira mana yang paling banyak pencarian? Oh, pemurni air, Mas. Tuh, dari mana datanya? Nah, kita data yang kedua atau tools yang kedua kita menggunakan si Google Trend. Kalau Google Suggest itu muncul sejak 1000 ketikan. Nah, tools riset ada tiga ya, saya bahas lagi. Tools riset ada tiga. Yang pertama Google Suggest, yang kayak tadi ini kan mencari saran dari Google. Ketika dia muncul di sini, berarti dia pencariannya banyak, apalagi kalau 10. Kayak tadi ya, pemurni air. Nah, kalau muncul 10 gini berarti pencariannya banyak. Tetapi kalau sedikit, misalkan gini apa ya, bandar air ada. Nggak ada ya? Nah, oh ada. Nah, kalau misalkan nggak muncul, berarti datanya tidak banyak atau belum menyentuh 1000 ketikan. Oke, kita lanjut ke Google Trends. Google Trends itu fungsinya biar membandingkan kata kunci. Kalau ini tadi buat mencari kata kunci turunan, sedangkan ChatGPT buat pengembangan. Tetapi ChatGPT datanya harus divalidasi dulu ke Google Suggest, biar datanya lebih mantap ya. Berikutnya kita pakai Google Trend. Kembali ke sini, kita pakai Google Trend. Oke, kita pakai Google Trend ya di sini. Google Trends Indonesia seperti ini, biar nanti bosonnya boso Indonesia. Ya, oke, pertama kata kunci pertama kita letakkan dulu water purifier. Oke, kita letakkan di sini, kita paste, hapus dulu, kita paste, kita enter. Kita lihat datanya. Sehari terakhir kita gantikan dengan 12 bulan terakhir. Biar datanya rata antara Januari sampai Desember kan gitu ya. 12 bulan kan ya antara Januari sampai Desember. Oke, ini di Indonesia selama 12 bulan terakhir orang yang mengatakan water purifier ada di sini, ada di Jakarta, Banten, Sumatera, Riau, Jawa Barat, dan 14 wilayah yang lain. Oke. Nah, fungsi Google Trends yang pertama bisa memunculkan provinsi atau data wilayah yang mengetikkan produk kita. Di sini kan kita memasukkan water purifier. Oke, kita selanjutnya kita letakkan yang data kedua penjernih air. Kita letakkan di sini. Oke, penjernih air. Jadi kan kita enter. Oke, ini dari HP juga bisa. Oh, di Indonesia selama 12 bulan terakhir ternyata, ini kan datanya saya lihat kan ya. Ternyata orang Indonesia lebih mengerti penjernih air. Nih, grafik batangnya yang merah lebih tinggi daripada yang biru. Yang merah adalah penjernih air, sedangkan yang biru adalah si water purifier. Ini ibarat pemilu, teman-teman. Ibarat pemilu kata kunci. Ternyata kandidat penjernih air lebih banyak votingnya daripada si
water purifier di Indonesia selama 12 bulan terakhir. Saya nggak bahas dunia ya. Mungkin kalau dunia, water purifier lebih dikenal karena bahasa Inggris. Oke, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke data berikutnya yaitu si mesin penjernih air. Nah, gitu. Fungsinya bisa membandingkan kata kunci. Oke, enter dan lain sebagainya. Oke, datanya tidak ada atau anu ya, flat ya. Di bawah ini nggak ada datanya. Bisa kita buang atau kita eliminasi nanti. Pemurni air. Oke, pemurni air. Kita enter. Bisa 5 ini ya. Oh, datanya juga tidak muncul. Berarti di Google Suggest muncul, tetapi Google Trend belum muncul karena Google Trend syaratnya untuk muncul di sana dan menjadi grafik adalah 10.000 ketikan ya. Oke, jadi kita masukkan data berikutnya yaitu oke pemurni air ya. Pemurni air kita masukkan ternyata datanya juga tidak ada. Berikutnya data si alat filter air. Oke, alat filter air. Kita paste di sini, kita enter. Ternyata datanya juga tidak ada. Masih ada pemurni air ya. Yang datanya tidak muncul seperti ini bisa kita eliminasi dengan data yang belum masuk. Misalkan di sini kita lihat, oh ternyata mesin penyaring air kita copy, kita letakkan ke datanya yang nol. Nah ini misalkan mesin penjernih air kita gantikan. Nah seperti ini penyaring air. Kita enter. Datanya juga tidak ada. Nah, penyaring air, kemudian purifikasi air. Oke, terus kita masukkan ke datanya nol. Misalkan alat filter air kita gantikan dengan purifikasi air. Oke, seperti ini. Oh, datanya malah nggak ada. Oke, kalau penyaring air kita ganti, mesinnya kita buang misalkan. Nah, juga, oh ada. Ternyata yang ada datanya adalah ini, penyaring air. Oke, selama 12 bulan terakhir di Indonesia, ternyata orang lebih kenal, telinganya lebih familiar dengan kata penjernih air dan penyaring air daripada water purifier. Tetapi juga ada datanya kok. Oke, kita lihat datanya ya. Ternyata pemurni air tidak ada datanya, makanya tidak kita ambil. Oke, kembali ke bawah. Nah, oke, water purifier. Nah, di Indonesia kira-kira diketikkan di mana? Oh, peringkat satunya adalah Jakarta, Banten, Riau, Sumatera, dan Jabar. Oke, untuk data water purifier. Untuk penjernih air, kita lihat datanya. Pertama adalah Bengkulu, Sumsel, Kalteng, Kalsel, dan Sulawesi. Oh, ternyata orang Bengkulu ngetiknya penjernih air, sedangkan orang Jakarta ngetiknya water purifier. Intinya setiap daerah punya penyebutan masing-masing yang berbeda beda gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah si penyaring air. Nah, ternyata orang Kalimantan ngetiknya penyaring air dan lain sebagainya. Oke, ini si pemurni air datanya ada di Jawa. Purifikasi datanya hanya di Jawa Barat. Oke, peringkat pertama kita letakkan di sini ya. Peringkat pertama adalah si penjernih air. Kita tulis di sini. Kita tulis di sebelahnya, kita insert seperti ini ya. Nah, oh maaf, maaf, sorry, sorry. Ntar. Kita hapus dulu. Kita simpan dulu ya. Oke, kita kasih satu kolom lagi di sampingnya. Kita kasih tulis di sini peringkat. Nah, juara pertamanya, juara pemilunya adalah si, maaf, saya murnikan lagi. Ternyata peringkat pertamanya adalah kita pemilu kan udah lewat. Kita oke oke penjernih air. Oke, peringkat satu penjernih air ya. Kita kasih peringkat satu. Peringkat keduanya adalah si eh, penyaring ya. Maaf, tiba-tiba teringat pilpres ya. Oke, penyaring air ya. Penyaring air. Oke, sorry, sorry. Penyaring air. Mana ya? Penyaring. Oke, ini mesinnya kita delete ya. Penyaring air. Penyaring air. Maaf, maaf. Penyaring. Oke, peringkat kedua. Peringkat ketiganya adalah si water purifier. Makanya kalau di Indonesia ternyata telinganya lebih familiar dengan istilah penjernih air dibanding water purifier. Kesimpulannya seperti itu. Yang lain tidak kasih saya peringkat ya, karena memang datanya kurang ya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Mas, berikutnya adalah mengambil data. Karena si juara adalah penjernih air, kita letakkan, kita sorot nih si penjernih air yang warna merah ya.
Oke, subwilayahnya kita download atau provinsinya ini. Kita download, pencet yang ada tombol downloadnya ini. Oke, di sini kita ada geomap ini kita download datanya ada sekitar 27 provinsi yang mematikan penjernih air dari Bengkulu sampai bawah kita copy, kita letakkan di Excel dan ditaruh di data Google Trends. Kita paste di sini dan seperti ini. Dari data penjernih air ini kita menemukan sekian banyak provinsi yang mematikan penjernih air. Kita simpan. Oke, Mas, kalau buying keyword itu apa? Oke, kembali ke Google lagi. Kita ketikkan di sini penjernih air. Tetap di yang gue ya, biar datanya lebih objektif ya. Penjernih air. Oke, misalkan di sini kita tambahkan kata jual. Nah, ini ada tulisan jual alat. Nah, ini adalah buying keyword. Jual alat, tempat jual. Nah, ini kita gunakan sebagai buying keyword. Intinya, buying keyword adalah yang mengawali kata kunci. Kayak ini ya, jual alat ini adalah buying keyword. Jual beli alat, nah itu juga buying keyword. Tawas ini apa ya? Saya kurang paham ya. Nah, ini jual alat, jual beli alat. Dua-duanya kita rekap ya di sini ya. Oke. Oke, buying keyword itu yang mengawali kata jual alat. Oke, buying keyword yang kedua adalah jual beli alat. Jual beli alat. Terus berikutnya adalah tempat jual. Ini ya, di sini ya. Tempat jual. Tempat jual. Oke, misalkan yang ketiga adalah apa ini? Penyaring. Oh, enggak, lain ya. Apa ya? Kalau distributor, distributor ada ya ini ya, distributor ada, distributor toko. Nah, distributor filter. Nah, kita masukkan juga ya. Distributor filter. Distributor filter. Filter sebetulnya penyaring, cuman kan ada orang ngetik ya kita rekap juga kan. Toko tadi ya, toko toko, toko kita masukkan juga. Toko, agen, supplier dan lain sebagainya itu adalah buying keyword. Agen ada harga. Oke, ada agen, ada harga. Agen sama harga. Oke, agen, ada harga.